Ketika Nabi Ismail niku umure pinten 7 tahun, wakila 13 tahun. Kala dawuh sapa Ibrahim, ya bunayya. Wa anak ingsun ini sak temen ingsun aro iku ngipi ingsun. Roa itu tegese ngerti ingsun fil manam ani sak temen ingsun asbahu nyembelih ingsun ka ing sira. Aku ngipi nyembelih kuwi. Waru yal anbiya utahe ngipine pira-pira nabi ku hakun mesti hak. Wa afaluhum ta pira-pira prilakune nabi bi amrillah lan perintah Allah. Jadi ngipine nabi hak, kena ngipi nyembelih anakmu rasa sembelih ngawur. Iku ora wahyu blas iki, ngono. Iku wong frustasi, ngono. Sampai ngipi nyembelih apa? Fangdur mongko angen-angeno sira, madha ing apa taro berpendapat sira. Lafat taro minar roi sange lafat roi. Manane syawaruhu tegese ngajak musyawarah sapa Ibrahim Ismail. Ya anasa supaya aring, jadi kuna manan aring supaya nyaman sapa Ismail bidafi lan den sembelih. Wayang kok dalam nurut sapa Ismail amri krana perintah bidafi. Jadi diajak rembukan biar siapnya disembelih itu dia ikut rembuk setuju. Jadi ganjarannya ras sekedar Ibrahim tapi Ismail ikut dapat pahala karena tidak rembukan ikut apa? Setuju. Lah ikut setuju berarti beliau ikut ikhtiar setuju dan itu nambahi ngamalin Nabi sinten Ismail. Kala dawuh sapa Ismail ya abadi, pokoke anut kaul sing darani iku Ismail. Sajane ada juga kaul sing darani iku Ishak. Tapi kita melok partai mayoritas mawon rata-rata bilang sing disembelih sinten? Ismail. Padahal rata-rata ulama sing top-top darani Ishak. Tapi ini Indonesia agak populer. Ismail Ishak. Ismail Ishak. Ishak apa Ismail? Dasar atau ngaji. Jadi sebetulnya perdebatan ulama itu lebih mengarah ke Ishak. Tapi mainstream kita di Indonesia itu lebih ke Ismail. Saya rasa mikir tak kok alasan ini. Karena dia kita aja Ishak tenan. Tapi yang terkenal Ismail. Darah iki goblok malah repot. Ismail umumnya wong ngono, Ismail ya. Ismail, jelas ora jono ana wis. Angel panjang apa? Gini ya logika saya terangkan. Kitab suci itu kan 4, tapi yang punya cerita samawi itu hanya 3. Zabur itu enggak. Zabur itu hanya mauidhah. Jadi tidak ada apa, keterangan itu. Kemudian banyak ulama yang meyakini itu Ishak, apa? Ishak. Tapi kita ikut apa? Yang partai siapa? Partai siapa? Ismail. Nah, kenapa kita ikut Ismail? Ya sudah, karena Ismail. Ya sudah, karena Ismail. Tapi rodok panjang. Mungkin kalau ceritanya. Jadi nopo gitu. Ya sudah bodoh raroi kok, jadi repot. Di kitab-kitab Taurat dan Injil itu memang keterangannya itu Ishak Adzabi. Apa Ishak yang berstatus disembelih. Tapi kita sudah kadung kadung Ismail, mungkin kalau terang. Dawe Ismail kula gak anut Ismail mawon daripada melok partai minoritas gak pemenang pemilu malah repot. Satajiduni bakal metu panjenengan ingsun insyaallah menasabirin ala zalika ing atase dakti. Malam asama mongko semangsane siap-siap nurut sapa Ibrahim lan Ismail. Qada'a tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail, wang qada lan tegese nurut sapa Ibrahim lan Ismail amrillah wa tallalan mus napa ngiringno napa merebahkan sapa Ibrahim Ismail jadin maring napa niki pilingan. Maksudnya diterlentarkan tapi posisi kados madhep. Kodok mati lho, wong mati. Wong mati itu kan bubuknya pakai jadin, pakai apa? Ini loh bahasa Arab ini namanya jadin. Oh, cara Jawa. Pilingan. Lah jadi nyembelih Ismail mboten kados nyembelih ayam niku mboten. Tapi nek nyembelih wedhus madhep ndi? Sirahe madhep mripate dhuwur apa miring? Miring mau ditekuk. Mosok iso miring? Nek kuwi nyembelih wedhus iki. Mosok iso? Lah terus pedangnya nak nabrak awak itu. Di juga. Sopan. Gak, ini misalnya wedhus. Ini wedhus terus piye carane? Hah? Lah jadi pengilan terus pedangnya piye? Gak kena tanah. Iya, itu kan. Lah kok ribet kan?
Ganjil lho. Ganjil. Yakin? Itu cukup. Tenahan iki. Sapi yang mana? Sama. Gak gampang ini tuh. Apa buat cok menurut? Ini kak. Tenahan ini kok gak meyakinkan ya. Yang penting ada nih. Iya sistem Mustafa sistem maju dan orang sistem. Iya sistemnya bingung, sistem dan bahasanya. Iya. Kira dikrekarkan sapi dia dikrekarkan satu. Iya karena belajar gampang nih. Kita mau belajar. Gak tau gue berdus baru. Mbak pokoknya gini ubah yang aneh itu apa? Ismail itu diterlentangkan dengan pilingan. Berarti kan posisi apa? Miring. Jadi orang rebahan. Soro'ahu tegese napa? Ngrebano sapa Ibrahim Ismail alaihi alal jabin. Apa? Pilingan. Walikul insani lan iku tetep peti saben-saben manusa jabinani utawi pilingan loro. Benahuma kang iku antarane jabinani aljabatu utawi gaduh. Jadi kamane iki pilingan satu, pilingan dua, di antara dua ini ono napa? Jaga. Maksudnya Imam Suyuti khawatir gak paham, mulane nerangno. Dan kekhawatiran itu terbukti. Jan ora diterangno ora paham, mulane dene nerangno. Jadi walil insan apa jabinani benahuma apa? Ajab. Wa kana lan ana apa dali kamu kono-kono peristiwa iku bimina ana ing Mina. Wa amarra lan lewatno sapa Ibrahim asikina ing napa peso ala halqihi ing atase tenggorokane Ismail ya. Falam takmal mongko ora iso bekas sapa peso sean babar pisan dimanin sebab ana penghalang minal qudra al-ilahiyah. Jadi Ibrahim benar-benar nyembelih tapi ora tegas karena ada manek minal qudra al-ilahiyah, ada penghalang dari qudratullah. Wa natina ulang undang ingsun Ibrahim ayah Ibrahim kot sedekah. Teman-teman sebenarnya sira aruya ngimpi bima kesepatan perkara. Ateta kau ngakoni sira bi ing mami mas yang perkara amkana kang mungkin apa mak ing sira arep dadi. Ibrahim ngono iku wis cukup, ora kasil nyembelih lah wis cukup. Jadi gaya nyembelih wis cukup, ora perlu kasil apa? Nyembelih. Yakin tegese cukup kang sira apa dari kamu kono-kono dapu. Senajan ora kasil terpotong. Fajumlatun adena iku jawab lima mare jawab lama bi ziyadatil wawi lan nambahi wa lamma aslama wa tallahu lil jabin falamma aslama wa tallahu lil jabin. Inna kadzalika kama jazaika nazil muslimin. Le anfusi maring awak dhewe ngake bintisaril amri lan nuruti perintah di ifraji siddati tak kei terlepase kerepotan anhum saking as-solihin do anhu saking al-muhsinin. Inna hadza satamni iki izafta al-ma'mur fa iku lagu wa iku al-bala'ul mubin coba sing gedhe il istighfar tegese ujian al-dhahiru kang dhewe. Wa fatina lan genteni ingsun nebusi manan genteni ingsun hu ing Ibrahim al-ma'mur bidzati. Dan iki wa huwa Ismail au Ishaq. Dia kan gak tau krungu anak khilafe ana Ishaq. Sing disembelih wa huwa Ismail au Ishaq. Di Indonesia kan gak kebayang ada khilaf apa? Ishaq. Hampir semuanya bilang apa? Padahal ini jelas wa huwa Ismail au Ishaq. Kaulani iku ana pendapat loro. Jadi kalau waca iki aja kaget, wis kadung dadi kiai desa ora usah kaget. Kaulani wa huma mabniyani ala qaulaini akharaini hal Ismail akbaru aw Ishaq. Ayo Ismail be Ishaq pun. Kowe tau ngurusi KTP ne, ha? Ishaq, kowe tuwatihin. Oh, pinter wis ro kencengan kok kalah lho. Dari Mustafa tuh apa? Ishaq, dari kowe to. Lah kowe tau tanggal kelahiran. Mus, Ismail ibu siapa jenis? Hajar. Nak Ishaq? Sarah. Ayubi. Ayu kafe. Di bojone Nabi kudu ayu. Ayubi Hajar Sarah. Ayu kafe. Lho ora kira ceritane tak ceritane ya. Ben di selera Arabia iki. Selerane ae ora usah kesampean. Sampeane anut takdir, anut apa? Jadi Sarah itu ayu, bojo pertama nih Ibrahim, ya ayu. Menon adalah iki ayu Sarah. Mulane wong-wong Yahudi wae sing jenenge apa? Sarah, artis-artis ning Hollywood itu jenenge apa? Sarah. Mergo Ibrahim cara wong Yahudi ya napa? Yahudi. Jadi Ibrahim nabi sing diklaim semua tiga
Ada. Mana yang orang Kristen ya bangga dengan nama apa? Ibrahim, Abraham, orang Yahudi ya bangga. Orang Jawa menawa ya mbah Brahmana, mbah kalimat apa boleh. Sanggup aja kok Ibrahim. Nah Ibrahim bojone ayu. Bojone ayu. Jadi Ibrahim itu nabi bojone ayu. Anak ulama warasatul anbiya ya pantes sing bojone ayu. Itu ora warisane mentok ya no. Nah, di situ itu ada raja yang terkenal maniak perempuan, sampai ngutus ajudan-ajudane kon ning perbatasan negara. Nah, ana wong ayu kon nangkep. Nah, elek kon liwat taman. Dimulai dhisik wong elek ku ya aman. Akhire untuk wong akeh wis ribuan. Untuk wong akeh. Suatu saat Ibrahim itu liwat mbek sinten? Sarah. Dari pengawal ditangkep. Mergo ora ana wong wedok secantik Sarah. Ya ora jenenge mesti. Bareng ditangkap digawa ning kerajaan mau. Itu sing terjadi dialek masyhur itu. Ibrahim itu ya bodoh nih tapi ra bodoh. Ya bodoh nih tapi ra bodoh. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak punya hak syafaat karena beliau mengklaim saya pernah bohong 3 kali. Tapi bohong 3 kali dawuh Rasulullah SAW sebetulnya Ibrahim nggak perlu merasa salah. Kullu dzalika bidatillah. Semua itu bela-belani pangeran. Siji bodoni ketika ditanya siapa yang merusak berhala-berhala ini, Ibrahim punya apa? Ya sing nggawa pedang. Nah, jadi sing nggawa kapak bal fa'alahu kabiruhum. Nah, itu satu. Kedua, Ibrahim itu ya cara Jawa wis dake itu sing kata dake yang cerdas. Nah aku muni bojoku mesti aku dipateni karena raja ini maniak perempuan, tentu suami dianggap problem. Tapi aku nak muni dulur aku ite. Dia adik ayu rak mulya, perkara kakake adik ayu. Ning pondok dia adik ayu mesti mulya. Padha, kowe ning diwae dia adik ayu mesti mulya. Kok mesti wong berburu adikmu liwat kowe. Nek dia adik elek biasa wae wong. Sehingga dengan perhitungan itu Nabi Ibrahim tanya, perempuan ini siapa? Dijawab adikku, ukhti. Waktu mulia anak Ibrahim, mereka calon ipe. Muni bojot sebelah. Warang muni dulure mlebu kamar, tidak diperlakukan khusus, Sarah ngomong. Nabi om dua doni, Nabi opo. Jadi karena Sarah ini sudah turunan orang-orang hebat. Terjadi Nabi Ibrahim maksud di bumi ini nggak ada yang Islam kecuali saya dan kamu. Fa anti ukhti fil Islam, kamu itu saudara saya dalam. Jadi pertama yang istilahkan saudara seagama ya Nabi siapa? Singkat cerita, Sarah ini mau dihubungi, mau diajak hubungan gitu sama raja, nggak mau sampai 3 kali nggak mau, dipaksa terus tangannya raja tadi salah jadi jintin, jadi cacat, sampai beberapa kali ngalami. Dan hebatnya Sarah meskipun mangkal mbek Nabi Ibrahim dongane gini, ya Allah saya ini istri seorang nabi sehingga enggak layak atau enggak boleh tersentuh oleh lelaki lain. Saya ini istri nabimu, istri kekasihmu. Jadi masuk pertukaran, itu tawasul Sarah tetap. Nak bojomu kan. Mulane bojomu kandhani, tawasul paling mandi iku karo bojomu. Nak gelem ya. Ya tawasul paling mandi ya Allah. Barokahnya kedekatan suami saya dengan engkau tolong seperti ini. Belum gak kira-kira begini. Akhirnya sampai 3 kali terus ngalami itu terus jari raja tadi, wahai pengawalku kamu itu tidak ngirim manusia tapi ngirim setan. Sesuatu yang aneh itu mulai dulu dibilang apa? Setan. Tapi dulu ada satu peradaban yang unik. Kalau orang kalah itu harus ngakui kekalahannya. Sehingga Sarah ini terus dikasih hajar sama raja. Sebagai bentuk penghormatan saya sama kamu, kita kasih pembantu. Yaitu siapa? Hajar. Nak dewe bangun Hajar itu ayu. Karena ini dhisik sing oleh jadi pembantu itu ono lomba kontestasi kecantikan. Sing oleh jadi pembantu raja itu cara saiki udah nyambung pengawal raja kedua. Jika Hajar yo ayu. Ya cuma kira-kira ayu ndi sing Hajar itu lewat kontestasi, sing Sarah nganti sepakat ayu. Sehingga saya juga mau terus pilihannya juga. Tapi karena Ibrahim dengan Sarah itu nggak punya anak, akhirnya seneng Hajar, Hajar seneng Nabi Ibrahim, soal walhasil akhirnya nikah sama Hajar.
Nah, sebagian besar riwayat mengatakan terus punya anak di Palestina, di Syam. Itu yang dengan Hajar. Jadi kok Ismail. Tapi ada yang mengatakan ya enggak, ya memang dengan syarat dulu punya anak siapa? Ishak. Terus di kitab yang saya baca ini tafsir Sawi. Wa alam anna kullan minal qolaini qala bi jama'atun minas sahabah wa tabi'in lakinil qaulu bi anna dhabi Ismail aqwa. Jadi pendapat kalau yang lakinil qaulu bi anna dhabi Ishaq aqwa. Jadi pendapat yang mengatakan yang didabih itu siapa? Ishaq itu lebih kuat. Di Arab Saudi, di Indonesia enggak kuat siapa? Ismail. Jadi ya unik, ya Indonesia yang punya tradisi sendiri. Buat kita PSK Ismail ya Ismail, enggak ada. Ismail apa ya? Ishaq. Kita apa ya? Fasil itu. Ismail ya? Ismail. Apa Ishaq? Ismail. Ismail. Iya, bismillah. Saya ini usum kompromi. Partai sebelah kompromi ya. Saya ini usum kompromi. Ya, Ismail. Ada tengah kan, no? Tak terbusi didipkan kelan sembelian, edikapsian tegesi sembelian, ultimin kang gede minal jannati sing suwarga. Wa utai al kapsul altim iku alladzi kuwerdus korba kang ngurbano ing alladzi sapa habil bil ja'abi Jibril alaihi salam pada bau Sayyid Ibrahim mukabiron hale wong sing maca takbir. Semenjak itu maka kesunatan kalau nyembelih sambil baca apa? Tapi ada wajib, tidak syarat sah. Wa taraknalan ninggal ingsun apa yang nanti ninggal ingsun. Maksudnya menyisakan ingsun alaihi fil akhirin sanaan yang pengalaman hasanan kang apik. Maknanya setelah periode itu orang nyebut Ibrahim, Ismail atau Ishak pasti muji. Jadi Nabi sing bejo ya Nabi telu niku mau. Ishak itu Kristen ya dihormati sampai banyak namanya Ishak Newton. Ishak kan dari kata apa? Ishak. Ismail juga sama, Ibrahim juga sama. Memang Nabi tiga itu. Makanya begini, saya punya pengalaman spiritual yang saya tidak akan lupa sampai ketemu pikiran bakal lali. Saya itu dulu itu heran seheran-herannya kenapa Allah muji Ibrahim itu kadang sederhana sekali, hanya ngendikan maka anak Ibrahimu Yahudiyah. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak. Itu kan enggak kata pujian yang luar biasa. Misalnya kayak muji Ruhin ini salah, Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Kan hebatnya mana? Maksudnya pujian itu kan alim alama atau wali, ini enggak. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Allah muji Ibrahim itu hanya dengan satu kata, Ibrahim itu tidak Yahudi, juga tidak Nasrani. Dulu saya itu iskal itu janggal, dalam bahasa ngaji itu iskal. Tapi lama sekali saya iskal. Tapi setelah saya pernah ke Yerusalem, pernah di Bethlehem itu, di Hebron itu, ternyata Ibrahim itu makamnya itu dekat sinagog. Karena Hebron itu kota bersama, itu kakinya itu di sinagog, kepalanya di masjid. Ishak total di sinagog. Jadi Dawud King David itu total di sinagog. Artinya gini, satu-satunya penyelamat Ibrahim sebagai Muslim adalah dimaklumatkan Quran maka anak Ibrahim Yahudiyah wala Nasrani. Karena secara kuburan itu tempatnya di Israel dan mayoritas Yahudi. Jadi tinggal orang Israel tinggal bilang ini loh agamaku, agama Ibrahim. Buktinya makamnya di Israel yang notabene apa? Makanya ini penting ya. Saya itu berkali-kali bilang orang soleh itu kudu ono ngawuri orang soleh tetapi saya ulang lagi. Sekali-kali kena dia anak jinakno Sarah itu sakit. Karena orang Yahudi itu lebih perasa punya Ibrahim. Anak wedok rata-rata artis-artis jenis apa? Sarah. Sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi. Padahal kira-kira Sarah Yahudi apa Muslimah? Muslimah sebenarnya anak Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita Sarah. Coba kalau kita yang pakai, lama-lama Sarah sudah jadi punya ini. Tapi yang disebut Sarah itu pasti non Muslim. Begitu dia Daniel itu nama Nabi. Yosua itu. Tapi wani gak ada anak jenenge Yosua, mesti dikira Daniel. Itu nama Nabi. Jadi banyak nama Nabi yang dipek kubu mereka.
Akhirnya kene jenenge solikin. Wis pokoke ngono-ngono. Wah, matane wong. Nah, agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Tapi pada level sosial itu klaim. Klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita, kata orang Nasrani Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog, atau pokoknya separuhan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim itu harus lewati sinagog. Itu tak incer Nabi Iskak itu di tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan, sirahin di masjid. Jadi hanya satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid Baitul Maqdis itu. Tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan, tembok yang sama yang satu dipakai emas. Itu jangan satu tembok, bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik, musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung cocok kok aku tak nembantul, enggak ada. Semuanya di titik itu. Jadi nak dongo yo krungu. Wong kula nate teng tempat tembok ratapan Yahudi. Makanya sekuler yo ono barokah dunia itu sekuler. Kula mriku nggih ketunan. Mbak-mbak nggih jilbaban enggak masalah. Karena dianggap tempat wisata. Sama di Mesir ada masjid tertua, Masjid Amr bin As. Wong barat nak rono ya ono sing katokan cetak macam-macam. Wong wisata. Kok Masjid Kauman Jogja. Bahwa yang mlebu ya ora wong sapa? Bisa. Maksudnya kan banyak turis yang ke situ posisi enggak berpakaian apa? Islami senajan to mau ninjau. Di Masjidnya Amr bin As bin sama. Nah, pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya dawuh pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para meneh sak kemule itu tembok bintang kejora kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Yes. Nabi Daud ini. Nah, di sini ini pentingnya nyuwun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andai kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam itu sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang Aswaja ya tempat barokah. Dia tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andai kan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Al-Ayyubi, mungkin Ibrahim itu enggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim. Semuanya emas. Tapi sekarang enggak, karena dikuasai dunia internasional itu jalan kakinya di sinagog. Ishak malah total Ishak. Yakub malah total semua tubuhnya di sinagog karena Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Ya, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub itu punya anak namanya Yahuda. Paham ya? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang liab 12, yang dulur punya dulur liab itu 2, Bunyamin sama siapa? Yusuf. Ya Bunyamin Yusuf ini sakit. Yang lainnya berapa? 11. Itu 10 kan, berarti 10. Pokoknya bangsa itu berapa itu? Nah itu liab hanya berapa? Ada liab, ada apa? Sakit. Nah Yusuf nasibnya paling untung Nabi Yusuf. Orang Kristen nama Yosef sama orang Islam jenis Gus Yusuf itu banding. Ya. Daniel enggak ya? Keok ya. Sarah keok gitu. Yusuf banding ya? Non Muslim nama Yusuf banyak. Islam dia Yusuf juga. Mustafa Raul Islam kabeh niku. Meskipun gak wong pilihan ini Mustafa sing jeneng-jeneng saiki ya mboten ora ana maknane. Makanya saya itu mikir. Nah, terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke Duriyah. Duriyah itu komunitas. Nabi Ibrahim itu kita ikut partai Ismail saja ya supaya jelas ya. Ismail itu lahirnya di Palestina di Syam, dibawa ke Mekah. Tapi markulon itu rodok setuju iskak, mari jadi utek kulon itu rodok itu. Utek kulon itu kan anut tahu yang paling aqua.
Sampean anut sing tahu krungu pertama kan angel gitu. Jadi sudahlah saya tak kompromi saja ikut siapa? Ismail. Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita ini yang ikut Ibrahim kata orang Yahudi, karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya, tentu diajari Allah, Ibrahim itu pernah hidup di Makkah. Buktinya fihi ayatum bayinatum maqamu, jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ, yaitu istrinya pernah dibawa ke Safa dan Marwah, yaitu peristiwa Hajar nyari apa? Ayah. Lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail, dan itu namanya Abul Arab. Jadi Abul Arab itu Ismail. Bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abus Syam. Ibrahim masih milik bersama. Yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama itu lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan wa Adnan bila raibin inda zabil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismaila nisbatuhu wa mun. Lalu pertanyaannya, orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim, dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam darah di Ibrahim Islam. Ya sudah seperti itu tuh nasib agama akan begitu terus ila yaumil qiyamah. Kita tentu iman status Ibrahim, maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasrani. Kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi, akhirnya dikuasai Israel akhirnya itu. Jadi gampangannya ini loh. Umpama Nabi Ibrahim di makom nang Indonesia terus dikemuli ayat kursi kan aman. Paham tuh kita? Pak Angel temen terang nopo. Mesti diarani Islam. Nah, tapi di makom nang Israel dikemuli bintang kejora. Paham? Maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Sayyidina Umar ngotot kepengen nalokno Romawi. Maksudnya Romawi sing nguasai Palestina. Tenang kasih. Akhirnya Nabi Ibrahim total di masjid. Lain kono di masjid Umar. Mergo sing nalokno awal sedurunge Salahuddin Alayubi sinten. Tapi gak suwe kalahnya wong Islam. Lagi menangnya Rasulullahuddin apa? Terus kalah menang terus saiki dadi kota modern. Dikelola secara internasional dianggap kota tiga apa? Terus kita isnyimani Quran wae ra usah delok bukti fisik. Mergo nek bukti fisik itu beberapa nabi makom ning Israel sing status notabene niku ya. Lalu Yahudi itu apa? Awas jangan arah anut aku. Musa kepinterlah sementara anut. Karena ini sekali salah itu fatal. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama, apa nama marga, apa nama sekte. Terus orang tuh gak tahu mikir mana. Dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte. Isra-roh tahu mikir. Ya usah orang roh enak. Jadi Yahudi itu jeneng wong. Itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid. Tapi pertanyaannya, apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawasi korbannya yo salah. Misalnya kok Siti Jenar, kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persis piye. Kabeh nulis misalnya dia ini wahdatil wujud, akhirnya dia ini tersangka wahdatil wujud, manunggaling kaulah Gusti. Tapi ada juga penggemar Siti Jenar. Siti Jenar jadi wali, wali semua hasud. Barang dipateni wangi, dan ketok elek diganti asu. Jadi sing ketok elek itu wali. Songo ning versi penggemar Siti. Aku kok termasuk turunan Sunan Kudus ning Catertan. Iku ya paling mangkel mek ketoprak. Karena nemen kalah mbek Saridin. Jare yo mangkel, tapi sing gawe ketoprak tau sowan aku. Tak takut itu kowe gawe ketoprak ngono piye iki mergawe itu ora ono hubungane bener apa salah. Ini gue cerita Saridin kali Sunan Kudus aman kalah. Jadi ini buyut bujah kita ya gue kondang. Ya sudah seperti. Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada hafal Quran, ada hafal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya.
Makanya Senun Sewu kados orang yang tidak di sunnah kan gaya film gambarannya Umar menyiksa Sayyidah apa? Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita nggak percaya itu, kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Makanya hati